Dan perjalanan ini kan panjang. Jadi ada satu kisah nyata yang pengen ku ceritakan pada. Dulu kan ada kawan aku nih, namanya Ferdi. Dia ini seorang pengusaha jasa tenaga kerja yang ada di kota Blitar. Dia cukup terkenal, punya banyak relasi, dan perkembangan usahanya itu bisa dikatakan cukup besar. Oh ya? Terus gimana kelanjutannya, bro? Suatu saat dia ini kedatangan seorang tamu dari Jakarta. Nah, tamu ini menawarkan satu kerjasama ke dia. Selamat pagi, Pak Ferdi. Oh, selamat pagi, Pak Robert. Baru datang dari Jakarta ya? Betul, Pak Ferdi. Ini tadi baru saja saya mendarat di Juanda. Terus saya lanjut ke sini. Oh ya, sibuk betul nampaknya Pak Robert ini ya. Lalu apa nih Pak, agenda apa nih yang mau kita bicarakan, yang mau Bapak tawarkan ke saya? Begini Pak Ferdi, kebetulan saya punya rekanan yang cukup erat dan kami sering komunikasi, dan rekanan saya ini ada di Kanada. Nah, saat ini rekan saya ini membutuhkan banyak tenaga kerja dari Indonesia. Apabila Pak Ferdi berkeinginan untuk bekerja sama, keuntungannya besar Pak. Wah, peluang bagus itu Pak Robert. Lalu, berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari setiap tenaga kerja yang dikirimkan ke sana? Cukup besar Pak Ferdi. Itu bisa sampai 50% dari total biaya yang dikirimkan ke pihak agensi kita yang ada di sana. Jadi saya rasa ini memang patut kita pikirkan dan kita pertimbangkan untuk kita laksanakan Pak Ferdi. Baiklah Pak Robert, saya setuju. Kalau begitu, besok setelah makan siang, kita lakukan tanda tangan kontrak kerjasama kita. Keesokan harinya, setelah makan siang, Pak Ferdi dan Pak Robert melakukan tanda tangan kontrak kerjasama atas kesepakatan yang telah mereka buat. Tetapi, apa yang terjadi? Bulan demi bulan, apa yang telah dijanjikan oleh Pak Robert kepada Pak Ferdi tidak kunjung juga dipenuhi. Bahkan, semakin lama, semakin sulit Pak Ferdi menghubungi Pak Robert. Bahkan pada saat dia mencari alamat Pak Robert di Jakarta, ternyata semua alamat yang biasa dia berikan dan biasa mereka bertemu itu ternyata adalah kontrakan belaka. Akibat kejadian itu, Pak Ferdi merasa sangat putus asa karena seluruh aset-aset yang dimilikinya telah habis terjual untuk menutupi semua kerugian yang ditimbulkan. Akhirnya, ia bertemu dengan salah seorang kawannya di kota Jember. Saat ini posisi saya sedang sulit Pak Nardi. Jadi begitulah keadaannya. Semua aset-aset saya sudah habis semuanya. Sabar Pak Ferdi. Memang sulit menghadapi situasi yang seperti ini. Kurang ajar betul itu. Siapa namanya tuh? Si Robert itu. Lalu, langkah apa ya yang sebaiknya saya lakukan Pak Nardi? Begini Pak Ferdi. Sebetulnya ada jalan keluarnya. Tapi ya, saya nggak tahu apakah Pak Ferdi setuju atau tidak. Jadi, saya punya kawan ada di daerah pesisir selatan Pulau Jawa ini. Dia punya kekuatan gaib. Dia bisa membantu kayaknya. Maksud Pak Nardi, jalan keluar yang bagaimana ya Pak? Orang ini mampu melakukan penarikan emas dari dalam sebuah tempat keramat, ya semacam petilasan begitulah Pak. Dan hasil penarikan emas ini apabila kita sudah dapatkan, bisa kita jual. Sudah banyak orang yang berhasil Pak Ferdi. Baiklah Pak Nardi,
Minggu depan kita berangkat ke sana. Saya sudah pusing dengan permasalahan ini. Berbekal informasi yang cukup, pada hari yang ditentukan, akhirnya berangkatlah Pak Nardi dan Pak Ferdi ke wilayah selatan pesisir, pantai selatan Pulau Jawa. Malam harinya, di lokasi itu, mereka langsung melakukan ritual yang dipandu oleh juru kunci di kawasan itu. Setelah melakukan ritual di kesempatan yang pertama, juru kunci itu kemudian bertanya kepada Pak Ferdi. Pak Ferdi, nampaknya ritual kita pada malam hari ini berhasil. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan? Persyaratan apa itu, Pak Karim? Kalau Pak Ferdi sanggup memenuhi persyaratan ini, maka emas yang ada yang bisa kita tarik pada malam hari ini akan menjadi hak Pak Ferdi. Iya, saya tahu. Tapi persyaratan apa yang dimaksud? Persyaratan yang diminta oleh penunggu gerbang gaib kawasan petilasan ini adalah siapa saja yang mengambil dan memiliki emas dari kawasan sini, maka ia harus mengorbankan nyawanya sewaktu-waktu, entah itu kapan. Apa? Mengorbankan nyawa? Tidak, Pak Karim. Saya tidak setuju. Kalau seperti ini caranya, lebih baik saya pulang. Itu sih terserah Pak Ferdi saja. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan penunggu gerbang gaib petilasan ini. Pak Ferdi, sebaiknya dipertimbangkan kembali masa-masa keputusan ini. Kita sudah jauh-jauh datang dari Surabaya. Masa Pak Ferdi akan membatalkannya begitu saja? Ini kesempatan loh, Pak. Ini persyaratan gila, Pak Nardi. Masa saya harus mengikutinya? Tapi kan itu tidak terjadi dalam waktu dekat, Pak Ferdi. Bisa saja itu terjadi beberapa tahun kemudian, atau bahkan dalam jangka waktu yang masih lama. Lalu bagaimana kalau itu terjadi dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu setelah pengambilan emas ini? Sama sekali tidak masuk akal, Pak Nardi. Kenapa kita harus takut, Pak Ferdi? Toh, semua orang pada akhirnya juga akan mati. Ya, memang, pada akhirnya semua orang akan mati. Tapi, tidak dengan cara seperti ini. Sudahlah, Pak Nardi, saya tidak mau lagi melanjutkan ritual-ritual ini. Saya mau pulang saja. Kalau Pak Nardi mau melanjutkan, lanjutkanlah sendiri. Dengan perasaan marah dan kecewa, akhirnya Pak Ferdi pulang meninggalkan lokasi petilasan itu. Tetapi, apa yang terjadi kemudian? Beberapa minggu setelah kejadian ritual di kawasan pesisir pantai selatan Pulau Jawa itu, Pak Ferdi mengalami kecelakaan pada saat perjalanan keluar kota. Dan tragisnya, beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit, Pak Ferdi akhirnya meninggal dunia. Pertanyaannya, adakah benang merah antara meninggalnya Pak Ferdi dengan kejadian ritual yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu? Atau adakah deal diam-diam antara Pak Nardi dengan juru kunci penunggu petilasan yang ada di kawasan pesisir pantai selatan Jawa itu? Atau mungkinkah Pak Nardi secara diam-diam juga melanjutkan ritual itu tanpa sepengetahuan Pak Ferdi? Salam kasat mata.